Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Oktavi Ramadhani dari Tadris Bahasa Inggris akan menjelaskan mengenai bab 3, Aqidah Aswaja An-Nadiyah. Pada zaman Rasulullah SAW masih ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin ataupun sahabat. Dapat diselesaikan dengan kata akhir dari Kanjeng Nabi Muhammad, tapi sesudah beliau wafat, penyelesaian semacam itu tidak ditemukan. Perbedaan sering mengendap lalu muncul lagi sebagai pertentangan dan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya, pada mulanya persengketaan akibat pertentangan imamah, bukan persoalan akidah. Dari situ kemudian merambah ke dalam wilayah agama, terutama seputar hukum seorang muslim yang berbuat dosa besar dan bagaimana statusnya ketika ia mati, apakah tetap mukmin atau sudah kafir. Di tengah-tengah pertentangan itu, lahirlah dua kelompok moderat yang berusaha mengkompromikan keduanya. Kelompok ini kemudian dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Aswaja. A. Konsep Aqidah Asy-Syariah. Aqidah Asy-Syariah merupakan jalan tengah ataupun tawasud di antara kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang pada masa itu, yaitu kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Kelompok Jabariyah berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia diciptakan oleh Allah dan manusia tidak memiliki peranan apapun. Sedangkan kelompok Qadariyah memandang bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri terlepas dari Allah. Sikap tawasud ditunjukkan oleh Asy'ariyah dengan konsep al-kashf ataupun upaya menurut Asy'ari. Perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia memiliki peranan dalam perbuatannya. Sikap tasamuh ataupun toleransi ditunjukkan oleh Asy'ariyah dengan antara lain ditunjukkan dalam konsep kekuasaan mutlak Tuhan. Bagi Mu'tazilah, Tuhan wajib berlaku adil dalam memperlakukan makhluknya. Tuhan wajib memasukkan orang baik ke dalam surga dan memasukkan orang jahat ke dalam neraka. Hal ini ditolak oleh Asy'ariyah. Alasannya, kewajiban berarti telah terjadi pembatasan terhadap kekuasaan Tuhan. Padahal Tuhan memiliki kekuasaan mutlak. Tidak ada yang bisa membatasi kehendak dan kekuasaan Tuhan. Jika dalam paham Mu'tazilah, posisi akal di atas wahyu, Asy'ariyah berpendapat wahyu di atas akal. Moderasi ditunjukkan oleh Asy'ariyah. Ia berpendapat bahwa meskipun wahyu di atas akal, namun akal tetap diperlukan dalam memahami wahyu. Masalah adalah sifat Allah. Mu'tazilah adalah mengakui sifat wujud Allah, sementara Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat. B. Konsep Aqidah Maturidiyah. Pada prinsipnya, Aqidah Maturidiyah memiliki keselarasan dengan Aqidah Asy'ariyah. Itu ditunjukkan oleh cara memahami agama yang tidak secara ekstrim sebagaimana dalam kelompok Mu'tazilah yang sedikit membedakan keduanya, bahwa Asy'ariyah fikihnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki, sedang Maturidiyah menggunakan mazhab Imam Hanafi. Sikap tawasud yang ditunjukkan oleh Maturidiyah adalah upaya pendamaian antara al-naqli dan al-aqli, nash dan akal. Yang sedikit membedakan dengan Asy'ariyah adalah pendapat Maturidiyah tentang posisi akal terhadap wahyu. C. Spirit ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan upaya pendamaian antara kelompok Jabariyah yang fatalistik dan Qadariyah yang dilanjutkan oleh Mu'tazilah yang mengagung-agungkan manusia sebagai penentu seluruh kehidupannya. Aswaja menolak ajaran-ajaran akidah yang dimiliki oleh garis keras, seperti Mu'tazilah yang memaksakan ajarannya kepada orang lain dengan cara keras. Ajaran Aswaja juga menolak kelompok-kelompok yang menutup diri dari golongan mayoritas kaum muslimin, jamaatul muslimin.
Sekian itu saja bab 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.